Halo sahabat Artasindo. Kembali lagi di Artasindo TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan notifikasi supaya update terus video menarik lainnya. Redenominasi adalah proses penyederhanaan nilai nominal suatu mata uang dengan menghilangkan angka nol di belakang pecahan tanpa mengubah nilai realnya atau daya beli masyarakat. Contohnya, apabila Rp1.000 akan menjadi Rp1 baru, sementara harga barang dan daya beli tetap sama. Tujuan utamanya, mempermudah transaksi, akuntansi, pelabelan harga, dan meningkatkan kredibilitas uang di pasar domestik serta internasional. Indonesia sudah lama mempertimbangkan redenominasi. Pemerintah mencantumkan RUU tentang redenominasi dalam dokumen strategis Kementerian Keuangan periode 2025 sampai 2029. Salah satu ilustrasi yang sering disebut, Rp1.000 menjadi Rp1. Alasan diungkap, efisiensi ekonomi, daya saing nasional, stabilitas nilai rupiah, dan memperkuat kredibilitas mata uang. Meski wacana telah lama, pelaksanaannya belum akan segera dilakukan. Pemerintah menyatakan bahwa langkah ini masih jauh dan belum dibahas dalam waktu dekat. Target penyelesaian RUU direncanakan pada tahun 2027. Dengan tingginya angka nominal pecahan saat ini dan praktik transaksi yang memakai banyak angka nol, penyederhanaan ini dianggap sebagai langkah lanjutan modernisasi moneter Indonesia. Secara teknis, saat redenominasi dilakukan, semua angka nominal akan dibagi dengan faktor tertentu, misalnya 1.000 atau 10.000, tetap menjaga nilai real, mesin ATM, sistem kasir, perangkat lunak akuntansi, label harga, dan sistem pembayaran perlu diperbarui. Di sisi publik, komunikasi dan sosialisasi sangat penting agar masyarakat memahami bahwa tidak ada penurunan daya beli. Selain itu, perlu transisi, periode, dual circulation, uang lama dan baru, dan pengaturan pecahan koin, atau uang kecil. Risiko yang harus dihadapi, termasuk kebingungan publik, potensi pembulatan harga, dan biaya logistik perubahan fisik uang. Redenominasi dapat membawa beberapa manfaat, mempermudah transaksi sehari-hari, karena angka menjadi lebih kecil, misalkan Rp100.000 menjadi Rp100, memudahkan pencatatan akuntansi dan sistem pembayaran, serta meningkatkan citra mata uang nasional, sehingga memperkuat kepercayaan domestik dan asing terhadap rupiah. Turki adalah salah satu contoh sukses redenominasi. Pada 1 Januari tahun 2005, negara itu memperkenalkan Yeni Turk Lirasi, atau YTL, dengan menghapus 6 angka nol dari lira lama. Sistem berjalan dengan periode transisi beberapa tahun, hingga awalan Yeni dihapus. Efeknya secara teknis, transaksi menjadi lebih sederhana, catatan keuangan lebih mudah diatur, dan citra mata uang membaik. Namun, keberhasilan tetap bergantung pada stabilitas ekonomi dan inflasi. Rumania melakukan redenominasi pada 1 Juli tahun 2005 dengan menghapus 4 digit dari leu lamanya. Polandia juga pernah melakukan proses serupa, penghapusan nol saat transisi ekonomi pasca komunis. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa redenominasi sering terjadi dalam konteks reformasi ekonomi besar, bukan hanya kebijakan tunggal moneter. Pada sisi lain, beberapa negara melakukan redenominasi multiple times karena inflasi sangat tinggi. Argentina beberapa kali, Brazil 6 kali, Venezuela juga berulang kali mengganti mata uang atau menghapus nol. Tetapi estetika penghapusan nol saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan pengendalian inflasi dan reformasi mendalam. Beberapa negara tetap menghadapi keruntuhan mata uang meskipun sudah diredenominasikan. Dari pengalaman berbagai negara, beberapa pelajaran muncul. Timing sangat penting. Melakukan redenominasi saat inflasi dan volatilitas rendah lebih aman. Infrastruktur teknis perbankan
software, sistem pembayaran harus siap, komunikasi publik perlu kuat agar tidak terjadi kebingungan atau spekulasi negatif. Biaya logistik cukup besar, desain uang baru, distribusi, pelabelan ulang, redenominasi hanyalah alat teknis. Tidak menyelesaikan akar masalah ekonomi seperti inflasi, defisit anggaran, atau kepercayaan publik. Bagi Indonesia, tantangan yang harus dihadapi cukup besar. Sistem pembayaran digital dan tunai yang sangat luas. Perubahan nominal harus kompatibel dengan e-wallet, POS, ATM, dan transaksi mikro. Potensi pembulatan harga dan persepsi publik bahwa uang saya mengecil, walaupun daya beli tetap sama. Koordinasi antara pemerintah pusat, Bank Indonesia, lembaga keuangan, pelaku usaha, serta masyarakat. Waktu yang tepat untuk implementasi. Pendapat publik menyebut belum untuk waktu dekat, dan memastikan bahwa penyederhanaan nominal tidak hanya kosmetik, tetapi didukung dengan kebijakan stabilisasi ekonomi. Proses yang direncanakan di Indonesia meliputi penyusunan RUU, redenominasi, target selesai 2027, melalui Kementerian Keuangan, menurut PMK, nomor 70/2025. Setelah regulasi, akan ada desain pecahan uang baru, sosialisasi publik, periode dual circulation, dan konversi harga, serta sistem pembayaran. Tidak ada pengurangan nilai real, yang berubah hanya tampilan nominal. Bagi masyarakat, penghapusan nol akan membuat transaksi sehari-hari lebih mudah dibaca. Misalnya harga 100.000 menjadi 100, atau sesuai faktor. Tetapi masyarakat harus diberitahu bahwa Rp1 baru sebelumnya adalah Rp1.000 lama. Bagi bisnis, sistem akuntansi, faktur, software harga, pajak dan pembukuan harus diperbarui. Pelaku usaha kecil harus dibantu agar adaptasi lancar. Jika tidak dikelola dengan baik, bisa muncul kekhawatiran bahwa redenominasi hanya perubahan tampilan, padahal inti ekonomi tidak membaik. Jika berhasil, redenominasi dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, biaya administrasi, dan pencatatan berkurang, memperkuat kredibilitas rupiah di pasar global, mengurangi risiko salah interpretasi angka besar, dan mempermudah transaksi digital dan mikro, memberi sinyal bahwa sistem moneter Indonesia semakin mapan dan siap menghadapi era ekonomi digital. Risiko besar jika implementasi dilakukan saat ekonomi tidak stabil, dampaknya bisa negatif. Seperti munculnya pembulatan harga yang tak terkendali, hilangnya kepercayaan publik, atau anggapan bahwa redenominasi adalah langkah untuk mengurangi uang saya. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa tanpa kontrol inflasi dan reformasi struktural, redenominasi hanya kosmetik. Oleh karena itu, Indonesia harus memastikan kesiapan total dari segi teknis, hukum, sosial, dan ekonomi. Rencana redenominasi rupiah merupakan langkah besar dalam sejarah moneter Indonesia, menandai penyederhanaan nominal mata uang, modernisasi sistem pembayaran, dan penguatan kredibilitas nasional. Walaupun belum akan segera dilaksanakan, proses penyusunan regulasi, sosialisasi, dan kesiapan teknis sudah berjalan. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya pada menghapus nol, tetapi pada keseriusan reformasi ekonomi secara keseluruhan untuk generasi sekarang dan masa depan. Perubahan seperti ini bukan sekadar angka, melainkan kesempatan agar sistem keuangan kita semakin mudah diakses, transaksi semakin simpel, dan mata uang kita semakin dihormati. Sebagai warga, mari kita pahami, bersiap, dan mendukung proses ini dengan bijak, agar manfaatnya besar bagi seluruh bangsa.